saya akan menjelaskan tentang 3 skill. Yang pertama itu skill 54, make articles agree with noun. Kemudian skill 55, distinguish specific and general. Kemudian skill 56, recognize incorrect preposition. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang skill 54, make articles agree with noun. Pada skill ini membahas tentang kesesuaian antara artikel dan noun. Artikel dalam bahasa Inggris terdiri dari en, dan the. Menurut materi, the dapat digunakan untuk singular noun maupun plural noun, sedangkan dan en hanya dapat digunakan untuk noun tunggal atau singular noun. Kita masuk di contoh yang pertama, yaitu he saw a new movies. Subjeknya he, verbnya saw, artikelnya dan nounnya movies. Kata movies adalah plural noun karena berakhiran s. Artikel hanya boleh digunakan dengan singular noun. Jadi seharusnya menggunakan he saw a new movie, bukan movies, tapi movie. Kemudian contoh yang kedua yaitu they traveled to a nearby mountain. Subjeknya they, verbnya traveled, artikel yang digunakan nounnya mountain. Mountains adalah plural noun karena berakhiran s. Jadi seharusnya itu they traveled to a nearby mountain, bukan mountains. Sekarang kita masuk di exercise. Yang pertama yaitu she went to school in a local community. Subjeknya she, verbnya went, artikelnya nounnya community. Community adalah singular noun, jadi jawabannya sudah tepat. Kemudian yang kedua yaitu the doctor used and other pills. Subjeknya the doctor, verbnya use, artikelnya and, nounnya pills. Pills adalah plural noun, jadi jawabannya kurang tepat. Seharusnya itu the doctor use other pills, tidak perlu menggunakan artikel and. Kemudian ke soal yang ke nomor 3, yaitu it's necessary to have a farm or land of your own. Subjeknya it, verbnya is, artikel yang digunakan nounnya verb. Jadi di sini verb adalah singular noun, jadi jawabannya sudah benar. Kemudian ke soal yang keempat, yaitu he must contact a member of the club. Subjeknya he, verbnya must contact, artikel nounnya members. Members adalah plural noun karena berakhiran s, jadi jawabannya salah. Kemudian yang kelima yaitu you will need a pen or a pencil. Subjeknya you, verbnya will need, kemudian pen dan pensil adalah singular noun, jadi jawabannya benar. Sekarang kita masuk di skill 55, distinguish specific and general ideas. Pada skill ini membahas perbedaan penggunaan artikel untuk ide umum dan ide khusus, yaitu dan en digunakan untuk sesuatu yang umum, sedangkan the digunakan untuk sesuatu yang spesifik. Contoh penggunaan artikel dan en kan tadi dijelaskan digunakan untuk sesuatu yang umum. Berikut contoh kalimatnya yaitu Tom will bring a book tomorrow. Artinya Tom akan membawa sebuah buku, tetapi kita tidak tahu buku yang mana. Kemudian untuk artikel D kan tadi dijelaskan digunakan untuk sesuatu yang spesifik. Contoh kalimatnya yaitu Tom will bring the book tomorrow. Artinya buku yang dimaksud sudah diketahui. Sekarang kita masuk contoh berikutnya yaitu he sailed on the Pacific Ocean. Pacific Ocean hanya satu dan Pacific, maka di sini menggunakan artikel D. Sekarang kita masuk di exercise. Yang pertama, he took a trip on a Snake River. Subjeknya he, verbnya took. Snake River adalah nama sungai tertentu,
Tapi kan di atas menggunakan artikel harusnya menggunakan artikel D. Jadi jawabannya salah. Seharusnya itu he took a trip on the Snake River. Soal yang kedua, I'll meet you at the library later. Subjeknya I, verbnya will meet. Kemudian library yang dimaksud yaitu spesifik. Jadi jawabannya benar karena menggunakan artikel D untuk menjelaskan library. Kemudian kita masuk di soal nomor 3 yaitu the ball hit a child on a head. Subjeknya the ball, verbnya hit. Hit yang dimaksud adalah kepala anak tersebut. Harus menggunakan the head. Jadi jawabannya salah. Seharusnya the ball hit a child on the head karena yang dijelaskan hit itu sudah spesifik. Jadi harusnya menggunakan artikel D, bukan artikel E. Kemudian soal yang keempat, he had a best grade in the class on the exam. Subjeknya he, verbnya had. Best grade bersifat spesifik karena hanya ada satu nilai terbaik. Jadi harus menggunakan the best grade, bukan a best grade. Jadi seharusnya artikel yang digunakan itu artikel D, bukan artikel E, karena yang dijelaskan itu spesifik. Jadi jawaban di atas salah. Sekarang kita masuk di soal nomor 5. The people who came here yesterday were here again today. Subjeknya the people who came here yesterday, verbnya were. Yang dimaksud adalah orang-orang tertentu. Jadi penggunaan D sudah tepat. Jadi jawabannya benar. Sekarang kita lanjut ke skill 56 yaitu recognize incorrect preposition. Yang berarti pada skill ini kita belajar mengenali penggunaan kata depan atau preposition yang salah dalam suatu kalimat. Preposition adalah kata depan seperti in, on, at, to, for, with, and by. Dalam bahasa Inggris, banyak kata kerja memiliki pasangan preposition tertentu. Jadi, pada skill ini kita harus memeriksa apakah preposition yang digunakan sudah sesuai dengan kata kerja atau ungkapan yang ada. Contoh penggunaan preposition on. I knew I could count on you. Count on artinya mengandalkan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan preposition of. The game was called off because of rain. Call off artinya membatalkan. Sekarang kita masuk di exercise. Yang pertama, after school many students participate in sports. Subjeknya many student, verbnya participate. Participate in adalah pasangan yang benar. Jadi penggunaan artikel in sudah benar. Jadi jawaban tersebut benar. Kemudian soal yang kedua yaitu I know I can rely on you to be here on time. Penggunaan preposition on pada kalimat di atas kurang tepat. Harusnya menggunakan preposition in, yaitu I know I can rely on you. Jadi kalimat tersebut salah. Kemudian soal yang ketiga yaitu if you need more light to read, turn on the lamp next to you. Penggunaan preposition on pada kalimat di atas sudah benar. Jadi jawabannya benar. Kemudian soal yang keempat yaitu parents always try to bring their children to be thoughtful. Penggunaan preposition at pada kalimat di atas kurang tepat. Jadi jawabannya salah. Sekarang kita masuk di soal yang kelima yaitu I'll have to consult to my attorney before making a decision. Penggunaan preposition to yang menjelaskan my attorney
itu kurang tepat. Seharusnya I'll have to consult my attorney before making decision. Jadi, preposition to pada my attorney seharusnya dihilangkan. Jadi jawaban pada kalimat di atas itu salah. Sekian materi dari saya. Terima kasih.